Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Staffing. Terdiri dari kelompok Dela Umi Wulandari dengan NIM 084, Muhammad Arif Wahyu Al-Akbar 093, Putri Iliana Natasha 115. Pengertian staffing. Pengertian staffing. Staffing merupakan salah satu fungsi manajemen berupa penyusun personalia pada suatu organisasi sejak dari merekrut tenaga kerja, pengembangannya sampai dengan usaha agar setiap tenaga memberi daya guna maksimal pada organisasi. Pengertian kedua adalah salah satu fungsi manajemen yang melakukan penarikan, penyeleksian, pengembangan dan penggunaan sumber daya manusia untuk pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Menurut Terry dan Leslie, staffing dapat diartikan sebagai proses untuk menentukan keperluan-keperluan sumber daya manusia, pengerahan, penyaringan, latihan, dan pengembangan tenaga kerja. Menurut Mukhtarom, staffing dapat diartikan sebagai proses perekrutan, penempatan, dan pelatihan untuk mengembangkan tenaga kerja atau sumber daya manusia bagi kemajuan organisasi. Next. Fungsi dan peranan staffing. Staffing merupakan salah satu fungsi manajemen yang melakukan penarikan, penyeleksian, pengembangan, dan penggunaan sumber daya manusia untuk pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Staffing juga dikenal sebagai fungsi pengisian jabatan yang bertujuan untuk memperoleh karyawan yang efektif yang akan mengisi jabatan-jabatan kosong di organisasi perusahaan. Next. Dalam menjalankan tugas dan fungsi staffing, suatu manajemen atau organisasi harus melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, menentukan jenis pekerjaan, menentukan jumlah orang yang dibutuhkan. Yang kedua, menentukan tenaga ahli. Yang ketiga, menempatkan personal sesuai dengan keahliannya. Yang keempat, menentukan tugas, fungsi, dan kedudukan pegawai. Yang kelima, membatasi otoritas dan tanggung jawab pegawai. Yang keenam, menentukan hubungan antar unit kerja. Yang ketujuh, menentukan gaji, upah, dan insentif bagi pegawai. Yang ke-8, menentukan masa jabatan, mutasi, pensiun, dan pemberhentian pegawai berdasarkan perundangan yang berlaku. Penyusunan staf bagi suatu organisasi sekaligus berfungsi sebagai bimbingan dan penyuluhan sebagai bentuk pengawasan dan penilaian terhadap seluruh kinerja bawaan. Next. Pengaturan staf sebagai kegiatan manajemen SDM adalah lanjutan dari kegiatan rekrutmen penarikan berupa pengambilan keputusan dalam penerima dan menempatkan tenaga kerja. Next. Kegiatan pengaturan staffing. Menetapkan keputusan menerima atau tidak tenaga kerja baru dan sumber di luar organisasi atau perusahaan. Menetapkan keputusan dalam menempatkan para manajer, baik dalam arti promosi maupun pemindahan, dan bahkan mungkin sebagai manajer dari luar yang diprediksi atau diramalkan potensial untuk melaksanakan tugas-tugas manajerial pada jabatan manajer yang kosong dan memerlukannya. Dilihat dari sudut pembiayaan, berarti pengaturan staf atau seleksi tenaga kerja baru harus disandarkan pada kriteria sebagai berikut. Yang pertama, tingkat urgensi berdasarkan kemampuan yang dimiliki pekerja yang diprediksi atau diramalkan sungguh relevan dengan tugas-tugas yang akan dilaksanakannya pada jabatan kosong yang memerlukannya. Yang kedua, tingkat kemampuan organisasi atau perusahaan dalam membayar upah dan dana lainnya untuk para pekerja. Next. Kegiatan pengaturan staffing.
4 tingkat perkembangan organisasi atau perusahaan yang harus dijadikan pertimbangan dalam menempatkan manajer. Yang pertama, organisasi atau perusahaan tingkat embrional. Organisasi atau perusahaan ini masih berada pada tahap awal dalam perkembangannya, yang tidak dinilai dari usianya secara kronologis. Yang kedua, organisasi atau perusahaan dengan tingkat perkembangan tinggi memiliki 3 karakteristik dominan terdiri dari menghadapi perjuangan untuk memperluas pemasaran produknya, barang atau jasa, harus mengembangkan tim manajemen yang bermutu, handal dan unggul, memiliki produk, lini atau barang atau jasa utama atau andalan yang mantap dan telah tersebar luas, serta mulai membangun konsumen tetap. Ketiga, organisasi perusahaan yang matang, mature. Yang keempat, organisasi atau perusahaan yang dewasa dan kuat. Next. Proses seleksi. Seleksi bermaksud untuk memilih dan mendapatkan tenaga kerja yang memiliki kemampuan sesuai dengan tugas-tugas yang akan dikerjakannya pada jabatan kosong yang akan diisi atau ditempatinya. Next. Akan dilanjutkan oleh Mas Akbar. Ya, selanjutnya syarat alat atau instrumen seleksi. Reliabilitas pengukuran. Tujuan program seleksi adalah untuk mendapatkan calon pekerja yang diprediksi memiliki kemampuan berpikir, pengetahuan, dipernilai atau keahlian dan karakteristik lainnya sesuai dengan persyaratan pekerjaan yang akan dikerjakannya melalui proses penyaringan dengan mempergunakan alat ukur yang tepat. Reliabilitas yang tinggi dapat diketahui dari sebagai berikut. Yang pertama, hasil atau nilai yang dicapai oleh seorang calon dalam mengerjakan instrumen seleksi tidak berbeda atau perbedaannya tidak berarti. Bila mana mengerjakannya 2 kali atau lebih pada waktu yang berbeda. Yang kedua, perbedaan antara item-item sampel dari 2 alat atau instrumen seleksi yang dipergunakan tidak berbeda hasilnya yang dicapai apabila kedua pergunakan lagi setelah beberapa tahun pada individu yang sama. Yang ketiga, hasil yang diberikan oleh 2 penilai atau lebih terhadap pekerjaan seseorang calon pekerja untuk tes yang sama tidak berbeda meskipun dalam meriksa tidak saling mempengaruhi. Next. Selanjutnya, korelasi untuk mengetahui reliabilitas tes. Itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, korelasi setengah-setengah atau split of correlation, atau korelasi item genap dan item ganjil atau odd items and even items dari tes yang sama. Yang kedua, korelasi 2 tes yang sejajar atau equivalent or parallel test correlation, yakni dengan merekonstruksi 2 buah tes yang berbeda, tapi materi atau isinya sepadan atau sejajar dari hasil sejumlah individu yang sama lalu dikorelasikan. Yang ketiga, korelasi hasil 1 tes yang dilakukan 2 kali atau tes retest correlation pada jumlah individu yang sama. Next. Syarat alat atau instrumen seleksi. Validitas pengukuran. Usaha memprediksi kemampuan berpikir, pengetahuan, keterampilan atau keahlian dan karakteristik lainnya pada calon pekerja sesuai dengan persyaratan pekerjaan yang akan dilaksanakannya akan tinggi tingkat ketepatannya. Terdapat 3 bentuk validitas sebagai berikut. Yang pertama, validitas isi atau konten validi yang ditetapkan secara rasional
dengan membandingkan keserasian antara isi item tes dengan materi yang hendak diukur. Yang kedua, validitas konsepsi atau konstruk validity yang ditetapkan secara logika dengan menetapkan konsep perilaku yang terbaik atau untuk diberikan skor tertinggi. Yang ketiga, validitas empiris dengan menetapkan prediktor dan kriteria. Next. Metode screening dan seleksi. Penggunaan metode tertentu dalam screening dan seleksi calon pekerja dimaksudkan untuk memperoleh tenaga kerja yang diperkirakan atau diprediksi memiliki kemampuan terbaik dalam melaksanakan pekerjaan atau jabatan yang ditawarkan. Next. Berikut adalah berbagai metode yang digunakan dalam proses screening. Yang pertama, pengisian formulir lamaran. Yang kedua, pengecekan surat-surat rekomendasi dan referensi. Yang ketiga, tes kemampuan umum atau ability test. Yang keempat, tes kepribadian atau personality test. Yang kelima, tes psikologi atau psychological test. Keenam, tes kecanduan obat atau narkotika. Yang ketujuh, tes integritas. Yang kedelapan, tes proyeksi. Yang kesembilan, tes ketetapan membuat kesimpulan. Yang ke-10, tes kepribadian dan investasi minat. Yang ke-11, tes sampel pekerjaan. 12, memprediksi teman kerja. Next. Metode interview dalam seleksi pekerja. Interview dapat dipergunakan untuk melakukan analisis pekerjaan atau jabatan. Dalam kenyataannya, metode individu ini seperti juga metode observasi dapat dipergunakan untuk melaksanakan banyak kegiatan manajemen sumber daya manusia. Next. Berikut adalah kelemahan interview. Interview yang dilakukan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula oleh calon pekerja, beberapa pihak dinyatakan kurang tepat digunakan dalam melakukan seleksi karena sangat rendah reliabilitas dan validitasnya. Oleh karena itu, interview dianjurkan penggunaannya hanya sebagai pelengkap penggunaan salah satu atau beberapa metode untuk memprediksi. Di samping itu, penggunaannya harus diusahakan menghindari hasil interview mengalami bias atau kekeliruan. Kelemahan lain dalam interview adalah kondisi berupa antara penginterview atau interviewer dengan yang interview atau interviewer. Oleh karena itu, dalam interview tradisional yang berbentuk interview tidak berstruktur, banyak pertanyaan yang tidak reliable dan tidak valid karena tidak jelas apa yang ingin didapatkan sebagai informasi dari calon pekerja. Next, slide berikutnya akan dijelaskan oleh Mbak Putri Iliana. Interview berstruktur. Dalam mengatasi kelemahan interview secara tradisional, maka mempergunakan interview berstruktur atau structured interview. Interview ini langsung didasarkan pada hasil analisis pekerjaan atau jabatan dengan menyusun serangkaian pertanyaan yang jelas, hubungannya dengan tugas-tugas dan persyaratan. Dengan demikian, jawaban yang diinginkannya menjadi jelas. Poin A diselenggarakan dengan direncanakan dan terbatas mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan. Poin 2, pertanyaan yang disampaikan pada semua calon pekerja bersifat konsisten. Poin 3, semua jawaban dinilai untuk mendapatkan skor dengan cara yang sama. Diskusi antar para penginterview akan menghasilkan interview berstruktur yang tidak melibatkan kepentingan individu sehingga dapat mengurangi bias atau kekeliruan. Next.
Tujuan interview untuk menetapkan tingkat reliabilitas atau konsistensi dan validalitas atau keakuratan metode interview melalui usaha menilai berbagai keputusan mengenai pekerjaan yang menetapkan berdasarkan pada hasil perkiraan atau prediksi dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari interview. 2. Untuk menemukan berbagai faktor psikologi yang dapat mempengaruhi penginterview dalam membuat kesimpulan dan keputusan. Hal-hal yang dianjurkan dalam interview agar efektif. Interview dipersiapkan. Mempersiapkan interview sangat penting, seperti mempersiapkan bahan pembicaraan yang relevan untuk ditanyakan kepada calon. 2. Ajukan pertanyaan-pertanyaan yang ringan dan mudah bagi calon yang diinterview, seperti membuat pertanyaan, pengenalan diri, dan lain-lainnya. 3. Hindari membentak-bentak atau bersuara keras. 4. Bertanyalah dengan orientasi pada hasil, yaitu berusaha untuk mengungkapkan hal-hal umum tentang perusahaan, bukan hanya apa saja yang dikerjakan. 5. Hindari kekeliruan menafsir, lambat dalam menjawab. Lambat dalam menjawab juga bisa disebabkan karena penginterview membuat pertanyaan yang sulit dicerna, sehingga membuat calon untuk mencerna lagi. 6. Akhirilah interview secara hati-hati, yaitu dengan mengakhiri interview secara netral agar seluruh pembicaraan dirasa menyenangkan. Next. Interview pekerjaan diidentifikasi hanya baik apabila dilakukan sebagai berikut. 1. Dibatasi penggunaannya untuk memperoleh informasi sebagai indikasi awal yang disesuaikan dengan analisis pekerjaan atau jabatan, karena penting dalam mewujudkan pekerjaan yang sukses. 2. Penginterview sudah terlatih dalam menilai perilaku secara objektif. 3. Interview dilakukan dengan mempergunakan serangkaian pedoman khusus mengenai cara melaksanakannya. Next. Dalam melaksanakan interview untuk mewujudkan kegiatan interview pekerjaan yang terdiri dari 1. Gunakan syarat-syarat pekerjaan atau jabatan yang diperoleh dari hasil analisis pekerjaan atau jabatan sebagai masukan. 2. Pelajari formulir lamaran pada pekerjaan dengan hanya difokuskan pada aspek pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan karakteristik. Buatlah urutan berdasarkan P3K, yaitu pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan karakteristik mulai yang terbaik, yaitu diurutkan dari yang terbaik sampai yang terjelek. 3. Kemudian, saring formulir pelamar yang terlatih, dibuat urutannya, yaitu A. Pertanyaan yang dituliskan. B. Cari pernyataan dari formulir pelamar yang memenuhi persyaratan, baik secara kualitatif atau kuantitatif. C. Cari pernyataan tentang keterampilan yang dimiliki di pekerjaan jabatan sebelumnya, sehingga bisa ditransfer ke pekerjaan atau jabatan yang akan diisi. Rumuskan dan kembangkan pertanyaan-pertanyaan interview. A. Gunakan pertanyaan terbuka, bukan pertanyaan yang sekedar dijawab dengan ya atau tidak. B. Gunakan pertanyaan yang relevan dengan kemampuan calon secara individu. 5. Susun pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang Anda lakukan apabila bla bla bla, yaitu menerapkan interview situasional, yaitu untuk mengetahui lebih dalam tentang kemampuan atau kualitas cara berpikirnya. 6. Laksanakan interview dalam situasi santai dari segi fisik. Misalnya tempat duduk yang nyaman dan pembawaan interview yang santai tapi tetap serius. 7. Untuk menilai calon sebagai pelamar, rumuskan dan kembangkan daftar P3K, KASOS dengan seluruhnya dititik beratkan pada pekerjaan atau jabatan. Next.
Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penempatan staffing. Penempatan atau placement adalah penugasan, asesmen, atau penugasan kembali, reasesmen seorang karyawan pada sebuah jabatan baru. Next. Jenis-jenis penempatan staffing, promosi, karyawan dipindahkan ke posisi lain yang lebih tinggi baik dari segi bayaran, tanggung jawab, dan atau level organisasinya. Ada 2 jenis promosi. Berdasarkan prestasi, berdasarkan senioritas, transfer yang berarti karyawan dipindahkan ke posisi lain yang setara, baik dari segi bayaran, tanggung jawab, dan atau level organisasinya. Demosi yang berarti karyawan dipindahkan ke posisi lain yang lebih rendah, baik dari segi bayaran, tanggung jawab, dan atau level organisasinya. Next. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penempatan staffing sebagai berikut. A. Jenis kelamin. Tempatkan karyawan pada bidang yang tugas dan jenis pekerjaannya sesuai dengan kodrati mereka, sebab tidak semua pekerjaan dapat dilakukan oleh laki-laki atau perempuan. B. Latar belakang pendidikan. Posisi jabatan yang akan diberikan disesuaikan dengan latar belakang pendidikannya, baik dari segi tingkatan jenjang pendidikan yang dimiliki sesuai ijazah maupun jurusan yang dipilih pada waktu menempuh pendidikan tersebut. C. Pengalaman pekerjaan. Pengalaman kerja terutama yang diminati atau telah ditekuni dalam hal ini. Pengalaman kerja menentukan kecakapan seorang pada bidangnya. D. Kesehatan fisik. Berhubung dengan kuat atau tidaknya seorang pekerja melalui tugas yang diberikan, dalam proses seleksi wawancara dan pengisian data akan teridentifikasi riwayat kesehatan seorang karyawan. Next. Sekian presentasi dari kelompok 4 tentang staffing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.